Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cak Bogel. Mudah-mudahan kawanku semuanya sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih kita kawal kasus Vina Cirebon, dan ini adalah video terbaru terkait kasus Vina Cirebon, dan akan kita ikuti bersama-sama videonya. Berbicara tanpa bukti, dan saya berbicara juga bukan saya cuap-cuap aja tanpa ada alurnya, asal mulanya gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, karena netizen banyak nontonnya setengah-setengah, bukan nonton secara full videonya, tapi hanya nonton setengah, ya kan. Kan sudah saya jelaskan bahwa saya berstatement tersebut atas dasar statement dari Polda Jabar. Berarti kalaupun mau marah ya silakan marah kepada Polda Jabar, bukan kepada saya. Karena itu kan pertanyaan dari media, ya kan? Apa pendapat kuasa hukum dari Vina yang mengatakan yang menyampaikan bahwa si Peggy sudah tertangkap dan ditetapkan sebagai pelakunya, DPO yang hilang? Ya saya menjawab, ya kalau begitu ketika Polda Jabar bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka, berarti terbukti menurut Polda Jabar, kan gitu, bukan menurut kata saya loh. Gitu. Tapi saya nggak ada masalah juga, masalah terserah aja, saya nggak peduli dengan omongan netizen kok. Orang saya sebagai korban kok saya mau disalahin. Nah itu saya sama sekali belum bisa berkomunikasi dengan Polda Jabar harian itu, dan saya tidak mungkin menantang Polda Jabar untuk menyalah-nyalahkan Polda Jabar hari itu. Nggak logis dong, masa saya kuasa hukum korban tidak mendukung kinerja Polri yang sudah bekerja dalam menangkap, kan gitu, iya kan? Nah, ya saya menyampaikan itu sesuai dengan rilis Polda Jabar. Yang harus diingat, rilis Polda Jabar, bukan asumsi dari saya, ya. Itu. Jadi yang tersebar saat ini adalah saya yang mengatakan Peggy sebagai tersangka. Lah kalau logika, emang saya tahu Peggy diperiksa? Emang saya tahu Peggy ditangkap? Emang saya tahu bagaimana prosesnya? Kan saya cuma mendengar dari Polda Jabar. Nah, untuk detailnya ditanya apa sih Mbak Putri yang apa namanya membuat Polda Jabar meyakini bahwa Peggy adalah pelakunya? Ya saya sampaikan, menurut alat buktinya yang dijabarkan tadi ada sejumlah ijazah, kemudian ada KTP, kemudian ada bukti di Facebook, handphone dan lain sebagainya. Gitu. Itu baru sebatas itu yang saya ketahui. Namun detailnya saya belum bisa sampaikan karena saya tidak bertemu dengan pihak penyidik. Gitu. Itu. Nah, ini yang tidak tersampaikan oleh masyarakat, karena memang ya wajar, masyarakat itu kan nggak tahu proses ya, hanya tahu ya, tidak semua masyarakat memahami proses penyelidikan, proses penangkapan. Nah, kenapa saya bilang ke Polda Jabar hari itu juga saya marah dengan Polda Jabar? Karena saya sendiri sebagai kuasa hukum tidak diberi tahu dan tidak diberi ruang untuk komunikasi dengan mereka, gitu, untuk menanyakan perihal apa sih alat buktinya, gitu kan? Karena kan kita juga perlu tahu ya, apa sih kok cepet banget ya kok ditangkapnya 4 hari. Kemana aja lu 8 tahun saat itu nih ya Mas ya. Saat itu kita juga bertanya-tanya, kok cepet ya Bang ditangkapnya. Oleh karenanya Pak Hotman perintahkan saya cepat berangkat. Tadinya kami nggak mau berangkat harian rilis itu karena kami merasa kami tidak diundang, gitu. Kami tidak diundang, tidak diberitahu, ada sedikit kesal, ada sedikit marah karena kami taunya juga dari media sampaikan ke Pak Hotman, gitu. Nah, malamnya Pak Hotman bilang besok ada informasi jam 9 pagi mau rilis di Polda Jabar, berangkat. Saya coba cross check dengan dengan masih bersama Cak Bogel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wirang Birawa, karena harian itu Bang Wirang bilang sepertinya Senin akan rilis. Ya udah, saya jadi bilang
Bang, kalau memang rilis kenapa kita nggak dikasih tahu? Udah lu berangkat aja. Sampai jam 11, setengah 10, setengah 11 itu saya baru ketemu dengan tim dan akhirnya saya putuskan berangkat bertiga, saya, Intan, dan Kendal. Itu kita nyetir sendiri ke Bandung, ngejar waktu karena kita lihat TV One buat berita terus tuh kalau mereka sudah di Polda Jabar gitu kan ya. Akhirnya kita udah yuk kita coba berangkat. Sampai sana bener aja kita pikir sampai jam 12 tuh belum ada rilis tuh. Kalau nggak salah dia rilisnya tuh setelah zuhur. Kita nyampe itu rilis udah setengah berjalan. Itu. Rilis udah setengah berjalan. Ya udah, saya ada videonya dan saya nonton dan saya videokan itu. Kita tuh nggak ada sama sekali komunikasi. Jadi saya cuman ngelihat si Peggy, terus nggak bisa maju ke depan juga secara full karena ditutupi oleh wartawan. Ya udah, rilis yang disampaikan oleh Kabid Humas itulah yang saya rekam, yang saya sampaikan ke Pak Hotman, gitu kan? Setelah itu saya coba komunikasi dengan Pak Dir, tidak dijawab, gitu. Pas selesai rilis, saya coba masuk, dicegat oleh wartawan untuk kasih statement. Saya bilang nanti saya kasih statement setelah saya dari dalam, karena saya belum bisa berstatement apapun ketika saya belum bicara dengan Polda Jabar. Jangan sampai saya salah bicara saat itu kan. Nah itu tadi saya bilang, saya masuk ke dalam bertiga, saya informasi ke Pak Hotman, Bang kami udah di dalam tapi kami nggak diberikan ruang. Akhirnya Pak Hotman telepon ke atas minta ketemu, maksudnya coba tuh tim saya udah nyampe, tapi dijawab lagi oleh Polda Jabar bahwa mereka mau pergi hari ini, ada kegiatan. Saya katakan, kok begini, saya ini udah datang jauh-jauh loh, tolong dihargai, ya kan? Terus dia bilang besok aja. Loh bang, kalau besok berarti saya harus nginep dong di sini, sementara saya ini nggak bawa pakaian loh. Jauh loh kami ini dari Jakarta ke Bandung, kami ini cewek nyetir sendiri, tetap nggak digubris. Udah dengan kesal hati saya keluar. Kami bertiga keluar, ya wartawan tanya tanggapan kami sebagai kuasa hukum setelah tertangkapnya Peggy. Begitu. Ya otomatis saya menjawab normatif dong sebagai kuasa hukum korban. Senang, bahagia, syukur, apa yang diharapkan selama ini pelan-pelan terang benderang dan terbuka. Ada pembuktian bahwa Peggy adalah pelakunya menurut Polda Jabar. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, di sini yang dipelintir bahasa saya seolah-olah saya meyakini Peggy adalah pelaku. Gitu. Padahal saya juga bingung loh, kok salah saya di mana ya? Orang saya menyampaikan statement Polda Jabar. Ya masa saya mau lawan keterangan Polda Jabar? Apa dasarnya saya membantah keterangan dia saat itu? Orang saya sendiri aja belum dapat. Sampai hari ini, kalian boleh percaya boleh tidak, saya tidak pernah mendapatkan informasi secara detail atau saya berbicara langsung dengan penyidik yang memeriksa Peggy, ya, ataupun apapun yang menjadi alat bukti menguatkan. Yang saya lihat secara langsung itu belum ada, hanya sebatas bukti ijazah saja, gitu. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi kalau berbicara soal Widya, mohon maaf saya nggak mau ngeladenin lah, udahlah. Orang yang berbicara tanpa data, menurut saya orang yang nol besar. Ngapain saya pusing? Saya nggak peduli. Dia mau jelek-jelekin saya apa silahkan. Dia mau bilang saya ini silahkan. Saya bukan nggak bisa bongkar dia. Cuman menurut saya ya udah biar aja, nanti ada saatnya aja. Oke. Gitu. Sudah kak? Ya. Sudah. Itu. Ya. Oke, jadi begini kak. Ya, kita sering bahas juga terkait kakak yang bilang kan masalah Polda menangkap atau kayak gimana. Ya kita katakan ya Polda itu menangkap berdasarkan keterangan kan begitu. Iya. Dan ibaratnya alur ceritanya bagaimanapun memang sekarang kan menjadi tersangka. Tersangka kan berarti belum berarti dia itu sebagai terdakwa. Nah, di sini kan orang-orang itu nggak paham tentang itu kan. Gitu. Iya, itu dia. Nah, tersangka itu kan berdasarkan keterangan-keterangan. Makanya kemarin ku jabarkan. Polisi ini menangkap karena ada keterangan dari yang namanya Sudirman.
Memang Sudirman itu tidak pernah menjelaskan keterkaitan ibaratnya siapa tuh namanya Peggy Setiawan tuh ada atau kayak gimana, tapi dia mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu adalah teman sekolah atau teman begitu. Teman sekolah SD. Jadi hal yang wajar karena ada pernyataan Peggy Setiawan langsung ada penangkapan, lalu dikuatkan lagi sama si Aep gitu loh. Dikuatkan sama si Aep, benar katanya saya tidak kenal muka tapi kenal wajah gitu kan. Dinyatakan benar lagi, yaitu udah bukti lagi kan begitu. Lalu barang buktinya apa? Ijazah. Ijazah itu bisa jadi untuk memastikan bahwa nama dia, seperti itu aja sih. Lalu keterkaitan itu tergantung dari pengacaranya begitu. Nah, pengacaranya ini kan lagi menguatkan nih untuk membuktikan nanti kan begitu. Ya itu terserah. Nah, salah pergerakan dari pengacara kalau misalnya kuat dari data-data kepolisian itu sendiri untuk menjadikan bahwa si Peggy ini sebagai terdakwa ke depannya untuk dalam pengadilan, untuk masuk ke dalam unsur pengadilan, yaitu sah-sah saja karena polisi bisa menampilkan itu. Kan ini tergantung kekuatan lagi, kan gitu Kak, kalau kita bicara itu. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi video yang bisa Cak Bogel suguhkan untuk saudaraku semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.